Oke, halo teman-teman semua, baik lagi di dokumentasi ngoding atau ngoding bareng. Setelah sebelumnya di video sebelumnya kita bahas mengenai looping ya, materi looping. Kemarin kita coba pakai for loop dan salah satunya implementasi menggunakan while loop. Sebenarnya sama, untuk for loop itu dia lebih spesifik dengan ada parameter start, stop, dan step. Dia start dari kapan, kemudian berhenti kapan, dan stepnya bisa maju atau mundur, bisa 2 atau 3 stepnya lah, intinya langkahnya. Dan ketika while menggunakan while loop, dia akan selalu berjalan selama kondisinya itu memenuhi gitu. Misalkan while x sama dengan 2, misalkan dia udah enggak 2, ya udah dia berhenti gitu. Oke, di video sekarang ini kita coba lanjut lagi, masih di playlist atau materi utama fundamental teman-teman. Kita akan coba masuk di materi function atau parameter, entah nanti function dengan function tanpa nama atau anonymous function, kemudian function menggunakan parameter 1 hingga mungkin banyak parameter, kemudian function yang basic dan function yang arrow function. Nanti kita coba bahas. Oke teman-teman semua, kita bisa buka seperti biasa dari Ctrl R, ketikkan cmd, kemudian enter, dan masuk ke direktori teman-teman yang sebelumnya. Aku nyimpennya ada di sini. Kemudian kode titik untuk membuka aplikasi VS Code kita. Oke teman-teman, udah terbuka VS Code nya, dan ini materi kemarin yang kita pelajari di video sebelumnya di looping ya. Ada for, kemudian ada while. While ini ketika kondisinya itu masih valid atau memenuhi, maka akan dieksekusi kode di tengah-tengah sini, kode di dalam bracket ini. Misal nggak terpenuhi, ya udah di otomatis stop. Mungkin kita close saja dulu ya. Kita masuk ke function parameter press data dan return. Kita langsung init aja filenya di sini. Function param.js. Oke teman-teman, udah terbuat filenya. Kita coba langsung declare aja ya. Jadi untuk sintak membuat function itu, yang pertama aku coba jelaskan dulu ya. Nanti kita ada dua metode. Ada yang function apa yang punya basic sih aku, basic function. Ada juga yang arrow, ada juga arrow function. Ini ada dua, ini paling nggak nanti. Oke, yang pertama function yang basic dulu ya. Jadi biasanya aku bikinnya gini, function. Nah ini biasanya langsung ada apa namanya, suggestnya di sini, tinggal klik aja. Nah ini name itu maksudnya adalah nama functionnya atau nama method biasanya kalau di Python ya. Atau di sini biasanya juga nama method sih. Function misalkan aku mau bikin sebuah function atau sebuah fungsi buat menambahkan 3 bilangan, misalkan gini, function jumlah 3 bilangan. Nah nama functionnya adalah jumlah 3 bilangan, kemudian kita masukkan parameter, nanti aku jelasin sambil jalan. Parameter pertama itu A, B, dan C, misalkan aja ya. Jadi untuk saat ini nama function adalah jumlah 3 bilangan dengan parameter A, B, C. Apa maksudnya parameter? Parameter itu nanti ketika kita memanggil function ini atau memakai fungsi ini, itu dia memerlukan 3 parameter A, B, dan C. Ya nanti kita bakal olah di sini sambil jalan aja ya. Nah di dalam function itu biasanya memang harus ada return teman-teman. Return itu adalah kembalian value. Istilahnya gini, kita mencoba pakai function ya, misalkan jumlah 3 bilangan nih ya, sesuai namanya kita bakal menjumlahkan 3 bilangan. Kan nggak mungkin kan kita bilang gini setelah kita olah terus kita nggak dapat apa-apa. Pastikan yang kita inginkan adalah output dari jumlah 3 bilangan tersebut. Nah output tersebut adalah berupa harus dideklar dengan kata return, maaf. Jadi kayak gini, misalkan langsung aja ya, return A plus B plus
plus C. Kayak gini aja teman-teman, nanti langsung keluar bilangannya. Misal kita panggil di sini deh jumlah tiga bilangan. Nah jangan lupa sini masukkan parameter teman-teman, ABC ini misalkan 2 tambah 3 tambah 4. Udah gini aja. Nah biar muncul gimana, kita pakai log kayak kemarin ya, console log. Nah ini kita masukin ke dalam lognya. Kayak gini teman-teman, langsung kita coba run ya. Function param.js, kita pakai node. Nah jumlahnya 9 teman-teman. Itu yang cara simple, paling simple. Ini return adalah final dari kembalian yang kita jumlahkan teman-teman. Teman-teman ketika mau mengolah dulu juga boleh. Misalkan di sini kita bikin variabel baru aja adalah result, misalkan var result sama dengan A plus B plus C, kayak gini aja. Nah nanti returnnya sama teman-teman, kita return result kayak gini. Kita langsung coba lagi, jawabannya sama-sama 9 teman-teman. Jadi kurang lebih function digunakan untuk seperti itu. Ketika dia tidak dipanggil, jumlah bilangan 3 ini nggak dipanggil, ya udah kita nggak bakal dapat apa-apa, nggak mungkin muncul juga. Jadi fungsi apa ya, manfaat mungkin atau kegunaan function ini ya sesuai namanya, fungsi gitu loh. Misalkan kita mau jumlahin, misalkan kita mau apa ya, mengolah data nih, misalkan dari belanjaku bulan ini kira-kira aku habis berapa ya untuk makan, misalkan dari belanjaku atau gajiku bulan ini berapakah yang habis untuk aku kuliah misalkan. Nah kayak itu teman-teman bisa tuh bikin fungsi, misalkan fungsi untuk perhitungan pengeluaranku tiap bulan kayak gitu. Itu bisa dibikin fungsi, nanti teman-teman bisa menyesuaikan apa aja yang harus diolah, apa yang harus, misalkan itu harus dikali per 3 bulan, atau mungkin berapa bulan teman-teman punya gaji, atau mungkin kuliah teman-teman kayak gitu, berupa function. Nah ini adalah function yang dengan nama, atau function yang basic lah, dengan parameter juga. Bisa juga function tuh tanpa parameter juga bisa. Kita coba bikin ya, function without param gini aja teman-teman, udah tanpa ada parameter. Jadi ketika kita panggil ya udah keluarnya pasti itu, langsung return. Misalkan return this is function without nah kayak gini aja teman-teman, tinggal kita panggil di bawah log log without param. Jangan lupa pakai ini ya, dipakai apa, tanda kurung. Jadi salah satu inisialisasi atau memahami dia tuh function atau bukan, biasanya ada tanda kurungnya teman-teman. Udah, nanti kalau bisa dipanggil langsung keluar this is function without param gitu. Nah langsung keluar ya di command prompt. Simpel itu sih teman-teman. Ada param yang tanpa parameter juga bisa. Kalau teman-teman tidak perlu mengolah ya, di dalamnya tidak perlu pengolahan yang harus banget dimasukkan ke dalam parameter, bisa pakai ini. Nah ini tanpa parameter ya. Kita juga bisa nih teman-teman langsung bikin function tanpa ada nama functionnya bahkan. Jadi gini, biasanya langsung aja sih, log function ini name bisa kita hapus, param juga bisa kita hapus. Nah langsung pakai aja return anonymous function. Ini sama teman-teman, sama kayak kita ngeprint atau console log anonymous function, nanti akan keluar langsung. Nah dia berupa function, isinya adalah anonymous
kayak gitu teman. Dan keluarnya ini berupa array kalau tidak salah, array atau objek. Ini juga simple teman-teman, ketika teman-teman nggak perlu nih fungsinya cuma tak pakai buat di dalam apa misalkan ya, di dalam query database, tapi nggak perlu tuh nama fungsinya toh nggak aku panggil juga, langsung aku return, nggak perlu parameter juga, langsung aja berarti function langsung pakai tanda kurung, terus apa namanya, kurung buka kurung tutup kurawal, langsung pakai return, itu langsung keluar nanti. Nah ini ya ada 3 ya, kurang lebih 3 contoh function yang tadi pakai parameter, pakai nama, kemudian ada nama tapi tidak ada parameternya, kemudian terakhir anonymous function, dia nggak punya nama dan nggak punya parameter, tetap bisa dilakukan di JavaScript. Itu mungkin teman-teman untuk parameter. Nah selanjutnya ini untuk yang function basic banget ya itu ya, tadi yang function basic, kita coba bikin yang agak apa ya istilahnya, agak kompleks mungkin. Kita coba bikin function apa ya, mungkin ya case nya gini aja deh, cek kita bikin cek apa ya, angka genap misalkan, cek apakah genap, itu aja ya parameternya. Kita langsung bikin satu aja sih, nggak usah banyak-banyak, gitu aja. Nah ini juga bisa teman-teman, tadi kan kita memanggil ini ya di konsol log jumlah 3 bilangan, memasukkan parameternya langsung di sini. Teman-teman juga bisa declare pakai variabel. Kita coba bikin variabel array ya, kemarin kita udah coba bikin arrays, isinya adalah, aku bebasin aja, ini fungsinya cuma buat ngecek teman-teman di dalam array ini mana sih yang dia itu genap, mana yang ganjil, kayak gitu. Ini contoh aja dah, ada banyak angka kan, dan ini gimana cara kita bisa tahu mana yang genap mana yang ganjil, kan kalau kita satu-satu ya gimana, harus satu-satu ngecek kan nggak mungkin. Ini masih angka yang kecil, misalkan ada angka yang besar kayak ini, ada angka yang besar kayak gini. Nah gimana cara teman-teman ngeceknya, harus bagi 2 macam-macam kan susah tuh. Nih misalkan kayak ini, jangan panjang-panjang deh, segini aja dulu, kayak gini aja. Oke segini dulu deh. Oke kemudian kita coba kayak kemarin, kita pakai for loop ya, for untuk ngecek, karena array itu pasti bermainnya sama for kayak gitu, paling sering sih. Nah ini arrays.length, kemudian bawahnya kita hapus saja. Kita cek nih if, kita pakai flow control kayak kemarin teman-teman, if jika arrays indeks ke i hasil bagi atau persen, hasil bagi 0, ketika dia habis dibagi 0 maka itu sebut aja log, kita main gini aja deh. Ini aku coba coding dulu, nanti aku jelasin ya teman-teman. Raise KI, nah ini kayak gini aja sih teman-teman, karena aku lognya udah aku taruh di atas, jadi aku tinggal ini ya di for loopnya udah aku kasih console.log, di sini aku tinggal panggil aja, berarti nggak perlu pakai console log kayak yang di atas tadi ya. Genap kayak gini aja. Jadi makna dari function ini adalah dia mengolah data apakah genap, apakah angka-angka ini genap.
Jadi yang pertama dia melakukan for loop dulu, dia melakukan perulangan di dalam array ini ya, array di dalam ini. Nah, apakah setiap stepnya ini mana yang genap mana yang ganjil, intinya gitu sih teman-teman. Dan ini ada array index i, artinya dari 0, loopingnya nanti tambah terus masuk 1, 2, 3 sampai ini berakhir. Nah, indeks ke i misal dari 0 dulu nih, 0 nih kalau di persen 0 itu hasilnya berapa gitu. Persen 0 nih biasanya buat ngecek sih teman-teman. Kalau di persen 0 dia habis di persen 2 sama dengan 0. Nah, ini misalkan di persen 2 itu dibagi 2. Jadi teman-teman ketika ada bilangan yang dia bisa dibagi 2 dan hasil baginya itu berupa 0, dia pasti genap. Tapi kalau bukan pasti ganjil. Simpelnya kayak gitu teman-teman. Jadi untuk cek apakah genap ini kita coba langsung pakai ya. Ini sorry, arraynya bukan arrays tapi kita pakai parameternya a. Nah baru dicek apakah genap ini kita masukkan var arraynya, arrays ini teman-teman. Jadi cek apakah genap, kemudian parameternya a, kita melakukan looping sebanyak panjang dari a. Nah, ini a.length itu maksudnya panjangnya a ya teman-teman. Startnya dia dari indeks ke 0, nantinya dari nomor 1, kemudian stopnya dia sesuai panjangnya ini. Tanya berapa ini aku kurang tahu, tinggal dihitung aja nanti. Ketika dia stop, dia akan berhenti di sini ketika panjangnya itu udah mencapai sini ya teman-teman. Dan stepnya i++ artinya satu step ke depan, bukan mundur. Kemudian ada pengecekan flow control di sini. Nah, apakah array yang indeks pertama itu jika dibagi hasil bagi 2 itu sama dengan 0? Kalau iya dia tampilkan adalah genap. Nah, kalau bukan tampilkan ganjil. Kayak gitu teman-teman. Kita coba run ya, cek apakah genap, raise. Kita cek. Oh, langsung muncul semua teman-teman. Jadi 1 adalah ganjil, 3 adalah ganjil, 4 adalah genap, dan seterusnya. Nah, ini angka yang cukup besar tadi ya teman-teman. Ini kan kalau kita harus bagikan sulit ya. Kita bisa nih tambah di sini. Misalkan berapa? Ini sudah kita ngawur lah, nggak apa-apa. Ngawur aja. Oh sorry, nggak boleh pakai 0 depannya. Ini deh. Ini aja dulu. Nah, coba cek lagi. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi langsung ya auto, dia bakal ngeceknya langsung, nggak perlu susah-susah kita harus pakai kalkulator macam-macam, enggak. Jadi langsung di sini akan muncul langsung hasilnya dan dia tuh berupa genap atau ganjil. Sebenarnya gitu teman-teman. Tapi bisa diubah di sini kok. Misalkan yang atas mau dibikin ganjil misalkan, itu tinggal pakai ini. Nah, apa sih fungsi tanda seru sama dengan kemarin kita udah coba mau belajar bareng mengenai perbandingan atau apa ya namanya ya. Ya istilahnya perbandingan gitu aja deh. Itu kalau misalkan sama dengannya cuma 1, dia kan start variabel atau memasukkan value ke dalam sebuah variabel. Dan kalau 2 itu perbandingan, tapi boleh jadi tipenya beda, dianggap valid. Kalau ada 3, sama dengannya ada 3, artinya dia strict kaku, tipe datanya harus sama, value-nya harus sama. Misal di depannya kita tambah kayak ini, tanda seru ini, otomatis dia akan program ini bakal memahami bahwa tanda seru ini bukan, jadi negasinya lah intinya kalau teman-teman belajar di matematika. Nah, ini cek kalau yang bukan 0 maka tampilkan di sini, berarti kita ganti jadi ganjil. Nah, di sini jadi genap. Kita coba run lagi, sama ya gitu teman-teman, nggak ada bedanya, cuman dia dari atas istilahnya dia ganjil dulu yang dicek. Itu agak lumayan ya kompleks sih buat seorang pemula ini functionnya teman-teman. Oke, mungkin itu buat function yang basic dulu. Kita coba masuk ke function yang row function teman-teman. Nah, row function ini juga agak unik dan aku pribadi pun jarang banget pakai teman-teman, karena row function ini istilahnya apa ya, bagiku pribadi sintaknya tuh masih agak memusingkan bagiku pribadi ya. Kalau teman-teman udah terbiasa bagus lah gitu.
dan juga ada scope-nya teman-teman. Setauku tuh arrow function tuh scope-nya dia lebih kecil. Artinya gini, ketika dia belum diinisialisasi di atas, otomatis dia nggak bisa dipanggil gitu sih. Tapi coba kita mainin aja deh. Nah, arrow function biasanya aku bikinnya gini, cons, misalkan apa ya, tadi kan cek apakah genap, kita coba bikin function baru apa ya, apa ya, mungkin cek apakah genap atau apa ya, mungkin kita sementara mungkin pakai yang sama mungkin ya case-nya teman-teman. Kita akan coba cons cek apakah angka gitu aja deh. Nah, ini nanti modelnya gini, cons angka, kemudian gini, kemudian pakai gini, nah gini teman-teman. Ini arrow function. Kenapa dinamakan arrow function? Karena ada ini teman-teman, ada apa ya, panah lah gitu, sama dengan dan apa ini, tanda lebih besar lebih kecil kayak gitu. Ini namanya arrow function. Sama kayak tadi ya teman-teman, ini adalah nama functionnya, kemudian dalam sini nanti adalah parameternya. Kita langsung coba pakai parameter yang sama aja, mungkin B aja deh, B, dan kita cek sama kayak tadi apakah angka, for kita pakai for loop sama, kita pakainya B, oh sorry bukan B, J aja deh, J, kemudian array dot line-nya ini kita ganti B, kita hapus, nggak pakai ini. Nah, ini bakal dicek teman-teman apakah dia angka atau bukan. Nah, ngeceknya gimana, mungkin sama kayak tadi ya teman-teman. Jika dia kondisi, kita coba cek sampai tadi B indeks ke I, apa ya, cek apakah angka, mungkin boleh sih pakai persen lagi, persen 2 dengan 0, ini aja dulu. Kalau iya berarti log. Oke teman-teman, ini sedikit aku ubah ya. Tadi mungkin kita samain aja sama yang di atas. Intinya sama sih, function di atas dan di bawah. Cuman yang di bawah adalah arrow function, di ini adalah arrow function. Kemudian di atas ini basic, yang function yang basic ya. Jadi ini panggilnya sama, cuman cara declare-nya yang beda ya. Kayak gini, coba kita run. Sama ya teman-teman. Ya, kayak gini teman-teman untuk arrow function dan function yang basic. Sekaligus kita juga tadi udah bahas parameter ya. Semoga teman-teman paham. Jika ada yang sulit dipahami atau mungkin cara penyampaian saya yang kurang tepat, kurang pas, kurang bisa memahamkan teman-teman, saya mohon maaf. Silahkan berikan masukan dan sarannya di komen ataupun di swipe up saya nanti ketika saya bikin story atau postingan. Thank you teman-teman.